Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, para undangan, baik itu qari Al-Quran maupun qari al-berjanji, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat majelis peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, marilah kita mengembalikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, diberikan panjang umur sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka kita sama-sama mentakzimkan, mengagungkan ataupun membesarkan hari kelahiran, hijrah dan wafatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perayaan yang kita laksanakan pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Seiring dengan itu pula salawat dan salam juga kita pasrahkan, kita persembahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut-pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, pencinta Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini juga ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penata acara dan juga kepada Andang dan Padli yang telah memberikan kepercayaan kepada ulun untuk mengisi salah satu acara peringatan Maulid Rasul yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kemudian juga ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya di dalam menyampaikan ada terdapat kesalahan, kehilapan, kejanggalan dan lain sebagainya. Sekali lagi ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan keimanan kita yang paling utama. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini walaupun andaknya itu di dalam hati, namun tanda-tandanya terlihat dalam keadaan zahir kita. Dibuktikan dengan apa? Dengan kita memperingati peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan keimanan kita. Memperingati peringatan ini adalah
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga memperingati peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibuktikan dengan kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya barang siapa ujar Nabi mencintai aku, nanti akan bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita memperingati peringatan Maulid Rasul ini adalah harapan kita tuh untuk mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisah disebutkan bahwasanya ada seorang pemuda. Pemuda ini gawiannya di pasar mengangkut barang. Nah, dan setiap hari ia menyisihkan uangnya untuk ditabung, upahnya tadi ditabung. Setiap hari disisihkan untuk menabung. Kemudian tabungan ini dibuka setahun sekali. Bukan di malam lebaran, akan tetapi dikeluarkan ini pada malam 1 Rabiul Awal. Setahun sekali. Nah, kita ada kalau juga menabung lah. Nah, setahun sekali. Biasanya kalau di urunan adalah karena kayak di wadah kami itu di urunan tuh biasanya setahun sekali. Tabungan tuh bilanya di akhir mulut kita menabung, karena di awal mulut dibagi. Nah, jadi pemuda ini menabung setahun sekali. Nah, tujuannya apa? Untuk memperingati peringatan Maulid Rasul. Jadi kada gasan dibagi gasan seorang, ada gasan peringatan Maulid Rasul. Nah, itu artinya menunjukkan kita cinta kepada beliau, dibuktikan dengan pengorbanan menabung setiap hari. Nah, banyak aja yang Allah, misalnya kan yang Allah kita menabung tuh sehari 2.000, tapi hari-hari banyak aja. Alhamdulillah ulun wah ini umpat juga di majelis Rasulullah bulan berapa itu. Ulun umpat juga menabung itu. Nah, jadi di rumah tuh ada kami masing-masing tabungan dijurungi. Siapa kan kita mampu di 500 kan sehari, karena setahun diserahkan untuk peringatan Maulid Rasul. Ini ada karasan juga walaupun sedikit dah, banyak mana masa berat lah mengeluarkan. Nah, jadi si pemuda ini tadi menabung hari-hari. Nah, ketika malam 1 Rabiul Awal, nah, tabungan itu dibuka. Lalu tabungan tadi ditukarakan ke baju, ditukarakan ke tapeh nah hanyar. Nah, kemudian sebahagiannya lagi karena duit itu tadi ditukarakan ke nasi gasan perayaan Maulid Rasul pada 12 Rabiul Awal. Lalu di ketika malam 1 Rabiul Awal, si pemuda ini terlihat sangat bahagia, suka benar. Lalu kawannya ini bertakun, wahai pemuda, kenapa engkau nih artinya sebahagia ini, sedangkan hari kelahiranmu aja artinya ada sebahagia ini. Lalu pemuda ini tadi menjawab, ujar pemuda, bagiku hari kelahiran itu kada penting. Yang penting ujanya hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena ujar pemuda tadi, kalau kada artinya kada ada Nabi kita ini, artinya kita kada tahu jalan untuk menuju surga, jalan menuju keselamatan. Jadi ujarnya bagiku kada penting hari kelahiran. Nah, ini banyak yang hari ulang tahun ya. Setahun ulang tahun. Ada 2 kali setahun ulang tahun. Ulun biasa mendengar ada 2 kali ya ulang tahun. Pahandakan. Lalu pemuda ini tadi sesudah ditukarakan ke baju, ditukarakan tapih dan sebagainya, di ketika detik-detik hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal, itu pada malamnya itu si pemuda tadi balakas sembahyang isya, pesawat sembahyang isya, nah, dengan harapan ini supaya kayaknya tengah malam bangun.
Ya kayak itu ya Allah, biasanya kalau kita tuh sawat guring, sawat tuh bangun. Apalagi kita ya Allah, misalnya ditambah lagi guring siang biasanya. Nah, ada waktu qailullah itu ya Allah, tahu ya qailullah lah. Artinya guring sebelum zuhur. Waktu qailullah tuh guring sebelum zuhur, itu tujuannya apa? Membantu kayak gesan malam. Malam untuk bangun. Supaya kawas sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud itu benar-benar pahalanya kalau kita kau menggawi. Nah, artinya 2 rakaat itu sama dengan pahalanya itu sama dengan dunia dan seisinya. Benar-benar loh. 2 rakaat aja, apalagi beberapa rakaat. Nah, jadi si pemuda ini tadi bersawat sembahyang isya. Sawat sembahyang isya, lalu jam 1 malam bangun. Bangun sembahyang sunat dan membaca salawat beribu-ribu kali. 1000 lah, banyak juga lah membaca salawat sampai 1000 nih. Tapi kalau sudah terbiasa lah kan ada apa-apa bang. Kalau sudah terbiasa membaca salawat itu sampai 1000 kan ada apa-apa. Tapi mun kada biasa tuh terasa berat walaupun sedikit. Ya Allah. Nah, jadi si pemuda ini tadi membaca salawat beribu-ribu kali sampai parak subuh. Nah, parak subuh lalu berdiri. Si pemuda ini tadi berdiri membaca mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu artinya berdiri ya Allah. Nah, ketika kita marhaba sampai mengeluarkan air mata, si pemuda ini tadi menangis kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu sembahyang subuh, tolak ke masjid. Nah, sesudah sholat subuh, nah si pemuda ini tadi mengajak kepada jemaah yang ada di masjid itu, artinya membaca maulid Rasul, membaca maulid. Nah, sesudah itu si pemuda tadi menyampaikan ataupun berkisah tentang riwayat hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekaligus ya cakap peribahasa kita tausiah dulu lah satu mat. Nah, sesudah itu makanan yang dipesan oleh si pemuda tadi, ya makanan disungguhkan. Nah, kau itulah gawiannya pemuda tadi, saben tahun. Nah, artinya begitu tanggal 13 Rabiul Awal mulai lagi lah menabung tadi. Nah, artinya begitu cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia wafat pemuda tadi. Dan menurut riwayat bahwa pemuda itu tadi wafat belum berbini lagi. Lah. Belum berbini lagi wafat. Artinya luar biasa ya kalau cintanya terhadap Rasulullah, artinya terbukti, artinya dalam keadaan, artinya zahirnya tuh menunjukkan bahwa cinta, walaupun cinta terhadap Rasulullah itu di dalam antaknya di dalam hati, tapi kelihatan tandanya. Nah, kayak kita juga ya Allah, misalnya tuh mencintai sesuatu tuh pasti ada tandanya ya Allah. Ada tandanya, yang pertama tuh banyak menyebut ya Allah, kayak Rasulullah banyak membaca salawat. Kemudian ada pengorbanan. Itu diantara kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca salawat, dan juga ada pengorbanan dan mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah wafat, lalu kawan-kawannya ini bermimpi melihat pemuda tadi dalam kenikmatan yang luar biasa. Artinya nyaman benar olehnya di dalam kubur. Lalu menurut riwayat itu ditakuni, kenapa engkau begitu nyaman di dalam kubur? Ujarnya aku udah tahu juga. Nah, ujar pemuda tadi. Nah, tapi setelah itu pemuda tadi berkisah. Ujarnya, setelah aku masuk ke dalam kubur, bahwasanya aku ini sudah tahu bahwasanya aku ini mati. Dan sebentar lagi malaikat Mungkar dan Nakir itu datang. Nah, jadi makin takutan. Ujar pemuda tadi dalam kubur, makin takutan. Tapi di ketika itu ada melihat cahaya yang semakin dekat, artinya semakin berparak cahaya tadi. Nah, makin takutan cahaya itu, melihat cahaya
makin takutan. Dikira cahaya itu adalah malaikat mungkar dan nangkir. Lalu ujar pemuda tadi, makin takutan. Nah, sesudah itu sekalinya cahaya itu makin berparak, sekalinya berbentuk manusia. Nah, lalu ujar cahaya tadi, wahai pemuda, jangan takut. Aku ini bukan malaikat mungkar dan nangkir. Aku ini adalah orang yang engkau baca salawat. Aku ini adalah engkau yang kau rindukan. Artinya kata rindu benar artinya hendak bertemu dengan Nabi. Nah, jadi salawatan yang engkau baca, artinya beribu-ribu kali tadi. Artinya aku dengar. Dan ketika itu sampai aku mendengar, jar cahaya tadi mendengar bahwasanya engkau mati. Nah, lalu aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya aku ini hendak mendatangi, menolongi engkau di dalam kubur. Nah, begitulah cintanya orang kepada Rasulullah SAW sehingga mendapatkan pertolongan di dalam kubur. Nyaman aja bang, ya Allah nyambet. Tapi kita bilnya benar-benar mencintai Rasulullah ya Allah dengan memperbanyak salawat, karena salawat itu adalah termasuk amalan yang paling bagus. Walaupun kita membacanya dalam keadaan riya, artinya dilihat orang apa. Artinya bakuria kamu membaca salawat, tetap diberi pahala. Apalagi kalau misalnya hati kita khusyuk, nah itu lebih lagi Allah memberikan pahala terhadap orang yang membaca salawat. Nah, jadi minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala orang tadi bahwasanya hendak memberi syafaat, memberikan pertolongan kepada si pemuda tadi sebelum memberikan artinya syafaat di hari kiamat. Artinya di kubur sudah ditulungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untung adalah. Nah, diantaranya lah penolong kita di dalam kubur tuh. Kalau kita mengamalkan surah Mulk, surah Mulk, surah Tabarak. Nah, itu jar guru itu bila kita mengamalkan itu, itulah karena yang menjawabkan kita di dalam kubur. Walaupun kita kada tahu misalnya marabbuka, kada tahu kita jawabannya, tapi karena itulah yang menolongi kita di dalam kuburan. Tapi diamalkan, dirutinakan, menawa kita saben malam membaca surah Mulk. Kalau sudah terbiasa ujulun tadi kata Bapak, aman aja. Tapi kalau kada terbiasa itu terasa berat lah. Bagaimana ya Allah, dengan peringatan ini mudah-mudahan ya Allah kita tuh dapat ya Allah mencontoh ataupun menteladani kepribadian Rasulullah SAW, dan juga mudah-mudahan kita tuh dapat melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Di antaranya lagi sunnah-sunnah beliau, Rasulullah SAW ini bersifat jujur. Jujur nih dalam istilah kita kada pangaramput ya Allah. Kada pangaramput, bersifat jujur. Nah, sifat jujur ini juga telah diteladani oleh zuriat-zuriat beliau. Di antaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini adalah keturunan Rasulullah SAW yang bergelar dengan Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lagi halus beliau ini hendak menuntut ilmu ke negeri Baghdad. Lalu beliau ini bepadah lawan mama, ulun minta izin hendak menuntut ilmu. Karena witan bibin ini biasanya rasanya rasa berat ya Allah, apalagi menuntut ilmu tak jauh. Biasanya kalau kita tuh melihat kekanak-kanak misalnya ada nang di pondok-pondok tuh, nang mama tuh nang dulu menangis tuh ya Allah. Ya rasa berat, lain kuitan lagi ini lain sedikit. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi halus tuh bepada mama, ulun minta izin hendak menuntut ilmu ke negeri Baghdad. Nah, karena hendak menuntut ilmu walaupun rasa berat ya diizinkanlah oleh Mama Sidin. Nah, kemudian dipasani oleh Mama Sidin, wahai Abdul Qadir Al-Jailani, karena bilanya sudah berangkat, artinya dimanapun kamu berada,
dan kayak apapun keadaannya kamu tuh harus berkata jujur, jangan bakarampot enggeh mah. Nah kemudian yang tadi disangui oleh Mama Sidin tuh duit di kantong, dibotakan di kantong, diulahkan ke kantongannya, nah sebanyak 40 dirham. Lalu berangkatlah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menuntut ilmu ke negeri Baghdad bersama dengan rombongan pedagang. Nah ini ada nang imbayan tulak itu timati-wani tulak, ada pada pedagang. Nah, di tengah jalan bertemulah mereka ini dengan perampok. Semua harta diambil, dagangannya habis, orangnya larian. Tertinggal Abdul Qadir Al-Jailani lagi nang kada buka. Ada bejauh nang lain bukan. Jadi ditakoni oleh perampok, kenapa engkau kada buka? Ujarnya tadi ditakoni harta oleh beban perampok, ujarnya ada. Di mana Mama Andak? Di kantong sini. Di sini diulahkan Mama aja. Kantongnya diulahkan Mama. Nah, kenapa maka jar perampok tadi maka kada lari kan? Nah, karena ulun sudah dipasani Mama. Dipasani Mama artinya dimanapun kamu berada dan kayak apapun keadaannya berkata jujur. Nah lalu perampok ini melaporkan lawan busnya, ada busnya perampok nih Allah kada nang lain aja kalau ada jadi. Lalu melaporkan lawan busnya itu. Nah dipadahkan bahwasanya ini ada anak-anak ini, artinya kan mau olok-olok artinya. Ini kepada ada duit juga, ada bakar ramput gitu. Nah lalu didatangi oleh sebuah bus perampok tadi, berataan perampok kita mendatangi. Lalu bagi saya tadi bahwasanya kan dipasani Mama dimanapun keadaannya dan kayak apapun keadaannya itu jangan bakar ramput. Nah ujar beban perampok tadi, maka mejanya artinya saling lawasan udah gawin bakar ramput aja. Nah lalu di ketika itu mengucap syahadat. Artinya dengan berkat kejujurannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga semua perampok itu menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ada juga kalau kisahnya nang perampok itu akhirnya jadi wali. Ada itu. Artinya karena sudah dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, artinya bisa aja yang kayak itu. Nah, itulah diantara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bersifat jujur. Nah, Rasulullah SAW itu bersifat jujur mulai dari kanak-kanak lah sampai beliau dewasa, sampai beliau artinya wafat, artinya tidak pernah berdusta, tidak pernah berdusta, sehingga beliau itu diberi gelar dengan Al-Amin, artinya dipercaya. Nah sampai-sampai juga musuh mengakui artinya kebenaran Rasulullah SAW, diantaranya itu Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah ditanya kenapa artinya dakwahnya Rasulullah SAW berhasil. Jadi dijawab oleh Abu Jahal tadi tidak lain karena beliau itu adalah sangat jujur, amanahnya luar biasa sehingga artinya dakwah beliau itu berhasil. Nah itu aja lah yang ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi pribadi ulun dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan cinta di hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan nanti kita bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan dengan peringatan ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, bagi hajat dunia ataupun hajat akhirat. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus juga hajat tuan rumah, mudah-mudahan apa yang ia hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan nantinya di akhir hayat kita dapat mengatakan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala